Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa iladihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tabdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Hayyun artinya yang hidup. Allah bersifat hayat, maka zat Allah bernama Hayyun, yaitu Allah yang maha hidup. Maka mustahil Allah itu bersifat mati. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat hayat. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa zat Allah, zat aku ini kekal kada bamamatian, hidup kada bamamatian. Itu dalil nakli. Sedangkan dalil akal itu sangat jelas bagi orang yang sudah paham dan mengerti atau akalnya tadi sihat. Apabila orang tersebut yakin, apabila kita yakin segala sesuatu terjadi Allah yang menjadikan dengan sifat kudrat dan iradatnya, setiap perkara yang terjadi itu terus menerus terjadi, sedangkan kita yakin setiap kejadian Allah yang menjadikan dengan sifat kudrat dan iradatnya, berarti Allah itu bersifat hidup, karena kelihatan dalilnya dari sisi hasil karya-karyanya. Apabila kita melihat karya-karyanya atau perbuatannya selalu terus-menerus ada yang terbit dari sifat kudrat dan iradatnya, berarti orangnya bersifat hayat. Maka mustahil akal kita yang sehat ini menyatakan bahwa Allah itu mati sedangkan perbuatannya ada. Sebagaimana si limping, wadai limping ada di hadapan kita, panas-panas yang maulah acil ijah. Nah, maka mustahil acil ijah itu mati kalau limpingnya masih ada di hadapan kita. Sebagaimana itulah alam semesta ini menjadi dalil akan hayatnya Allah, akan hidupnya Allah. Maka, nah itu dalil akli dan dalil nakli. Dalil nakli Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sedangkan dalil aklinya yang seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ini menjadi dalil akal bahwa Allah itu bersifat hayat. Napa aja? Karena sidin yang maulah. Ulahan itu fi'il terbit dari sifat. Apa itu sifat? Sifat handak dan kawa. Buktinya ada. Berarti kalau masih bersifat mau dan handak dan kawa, berarti orangnya masih hidup. Nah, itu dalil akal narnya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa, arti patut ini hendaknya bagi mukmin yang sudah beriman bahwa Allah bersifat hayat, mu'taqid dan yakin bahwa Allah bersifat hayat, karena dengan berdasarkan dua dalil tadi, dalil akal dan dalil nakal, maka bahwasanya ia senantiasa banyak tawakalnya kepada Allah Ta'ala, yakni menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala di dalam segala hal, ihwalnya juga adanya. Jadi arti bertawakal itu menyerahkan diri kepada Allah yang maha hidup. Maksud menyerahkan diri ini adalah minta bimbingakan, minta urusakan, minta aturakan kepada Allah. Kenapa kita ini minta aturakan, minta bimbingakan dan minta pimpinakan kepada Allah? Karena hanya Allah yang bersifat hayat. Selain dari Allah kada bersifat hayat. Misalnya ini contohnya, nah
Kita ini ujar Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dipadahkan kita ini asalnya kadada, adanya kita karena diadakan. Nah berarti adanya kita itu, kawannya kita, bagaraknya kita, badiamnya kita, atau becungulnya kita, seluruhnya itu adalah semata-mata kebaikan Allah juga. Sebagaimana yang kita lihat, ini mudah kita ambil contoh mayat yang hanyar meninggal dunia tuh, itu pasrahnya kepada si pamandian, tawakalnya hanya kepada si pamandian. Maka urusan mayat ini baik buruknya, bagus atau jeleknya tergantung si pamandian. Apabila si pamandian ini mau urus si mayat satayuhnya, bahasa Banjar satayuhnya, bahasa Indonesianya tasarah sidin aja, hendak sidin yang simbur yang pakai pemadam kebakaran enggak, tasarah yang tukang mandi ya, hendak yang dikibit sidin enggak, hendak dicatok sidin lawan gayung enggak kepala si mayat tadi nya kada kau melawan dia. Nah berarti kenapa kada kau melawan, nya mati. Jadi tasarah si pemandian. Maka si mayat ini sebenarnya tergantung si pamandian. Apabila pamandiannya ini bujur-bujur maurus, maka baiklah si mayat ini penampilannya, mandi sambilan, dikapani pulang 3 lapis, ada yang disurbani, ada yang di macam-macami, lalu bagus. Imbah itu disembahyangkan pulang, imbah itu pulang dikubur pulang dengan sebaik-baiknya. Nah lalu baguslah jadinya si mayat tadi. Berakat apa bagus? Kebaikan si pamandian. Nah, jadi baiknya si mayat, dalam keadaan bagusnya si mayat ini, itu tergantung kebaikan si pamandian. Apabila si pamandian ini sarik lawan si mayat, ujar si pamandian ini musuh lawas aku bahari. Oh, jadi bila mbah disimburnya sambil dicatok sidin si kepala si mayat tadi. Becek sidin pulang hidungnya no aja, merasa lah memang hendak ada behinak aja. Padahal orang memang sudah ada behinak juga. Nah, batu pulang dikatek sidin yang utuh longor tadi no aja. Ngejar si pamandian nih hanya tahun aku nih ya. Katek-katek sidin lawan butuh tadi nih. Nah, kenapa? Tasarah pamandian nih. Nah, maka apabila si mayat tadi, padahal mayat tadi kan la haula wala quwata. Sungguh aneh si mayat tadi babisa-bisa pada si pamandian. Maka seharusnya si mayat tadi bujur-bujur bertawakal dengan si pamandian tentang mengurus dirinya, memandikan, mengkapani, menyembahyangkan dan menguburkan. Seandainya si mayat ini nih berucap, "Oh pamandian, urus aku dengan sebaik-baik urusan. Ulun yakin pian itu baik benar kelakuannya. Pian itu bagus benar, pemurah benar, urus ulun." Nah, seandainya nya berucap, nah kayak itu ucapannya apa? Ucapannya kadada lain pada pian haja lagi yang mau urus ulun wahai si pamandian. Yang mayat itu pasti berucap kayak itu. Wahai si pamandian, amun pian kada bujur-bujur memandiakan ulun dengan sebaik-baik pamandian, kayak apa nasib ulun? Mun pian kada bujur-bujur mengkapani, kada pian kapani kayak apa ulun? Mungkin kada mematak bang, pian timbah aja langsung ke jurang, kayak apa nasib ulun? Nah, pian aja lagi, mun ulun asli la haula wala quwata. Nah, ini tawakal si mayat kepada si pamandian. Seperti itulah hendaknya kita dengan Allah. Kalau kada Allah yang mau urus kita, kita binasa. Kalau kada Allah yang memimpin kita, kada memimpin kita sesat. Nah, maka hati kita yang paham bahwa yang bersifat hidup itu hanya Allah, mau kada ada jalan lain selain bertawakal kepada Allah. Maksud bertawakal di sini menyerahkan 24 jam hidup kita minta aturakan dengan Allah. Alangkah anehnya kita kalau bertawakal kepada Allah tapi kita mengatur-atur Allah. Sebagaimana alangkah anehnya si mayat mengatur-atur si pamandian. Oh, mayat soalnya babun calak mata mayat tadi. Macilingi pun lawan pamandian, kan aneh loh kok.
ujar si pamandian ini menciling sidan aja. Bilinya begarak tangan aku buka aja sih den. Nah, sakalinya begarak tangannya betul bau ucap pulang. Muhako dulu yang dibasuh aja. Nah, ucap nang kayak itu hanyar orang mau menyelang banyu sudah berucap muhako dulu dibasuh lah aja. Matur si pamandian. Nah, cipoy pulang. Nyamun ini lambat bener aja. Menyadiki si pamandian pulang. Nah, amun nang kayak itu kan aneh. Mayit bemamai aneh. Matur-atur pamandian yang bujur tuh pamandian yang matur si mayit. Nah, maka sungguh anehlah kita kalau kita kada beisi perhatian bertawakal dengan Allah. Arti bertawakal dengan Allah maumpati aturan Allah, minta bimbing dengan Allah, karena kita kada bujur-bujur, kada sebenar-benar bersifat hayat. Karena yang benar-benar sebujur-bujur, sebenar-benar bersifat hayat hanya Allah. Wahdaniyat pada sifat hayat naranya. Jadi sifat hayat itu kada dua, kada tiga, satu miliknya Allah. Sedangkan makhluk bang, yang kayak tadi kada bersifat hayat yang sebenar-benarnya. Hayatnya kita menjadi dalil hayatnya Allah, bukan menunjukkan bahwa kita hidup. Bacungolnya kita menjadi dalil adanya Allah yang bersifat kudrat, iradat, hayat, ilmu. Begaraknya kita, berdiamnya kita menjadi dalil bahwa Allah itu bersifat hayat. Buktinya silin maka hendak menggarakakan berarti hidup. Maka seluruh yang ada di kita ini menjadi dalil akan adanya Allah yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat dan seterusnya. Nah, bukan adanya kita untuk mengisahkan diri kita, tapi adanya kita untuk mengisahkan akan kehebatan Allah Ta'ala. Kenapa aja? Karena dijadikan Allah untuk mengisahkan kisah hebatnya Allah. Nah, maka para ulama menyimpulkan lah. Jadi kita tadi sudah tahu apabila kita kada bertawakal lawan Allah, manusia aneh gitu tah. Sebagaimana si mayit maatur-atur pamandian aneh. Ganjil bisa viral tuh bang. Timbul mayit berucap si mayit tuh naja utuh lumurku belum dibasuh ya. Nah, ujar si pamandian nih hadang dulu belum lagi orang hanya mau caw sabunnya dulu kada aja lambat benernya mandi aja. Nah mamai pulang lawan si pamandian. Nah amun sampat nih tuh terjadi viral tuh ya kada viral aneh. Nah sama kayak kita nih, jangan mengatur-atur Tuhan, walaupun dalam bentuk doa, walaupun dalam bentuk syariat, dalam bentuk ikhtiar, walaupun dalam bentuk usaha apapun, jangan kesannya mengatur Tuhan. Kita yang diatur, bukan kita yang mengatur Tuhan. Nah, tapi kita tetap berdoa, tapi doa ini sebagai ubudiyah. Arti ubudiyah nih tuh semata-mata menampakkan kehambaan di hadapan Allah. Itu ubudiyah naranya, bukan sebagai sarana mengatur-atur Tuhan, apalagi mendemu-demu Allah Ta'ala. Kada doa tadi. Sebab bila kita mendemu Allah Ta'ala dalam bentuk doa, sama seperti mayat yang mengatur-atur si pamandian, maka itu sangatlah aneh penampakannya. Para ulama pulang memadahkan, apabila kita hendak bujur-bujur diurusakan oleh Allah, karena orang banyak bersambat mengaku-ngaku kita bertawakal lawan Tuhan aja. Ya kalau bah kita ini kayak apa lagi pada bertawakal lawan Tuhan lagi semacam. Nah, banyak ada kita mendengar kayak itu. Nah, tawakal ini amal hati. Kita yang bertawakal kepada Allah, minta pimpinakan, minta bimbingakan Allah. Nah, maka syarat supaya Allah mau membimbing kita lah, itu 3 syaratnya nah, wajib hafal. Amun kita nih hendak dibimbing Allah, diatur Allah 24 jam, hari-hari sampai ke mati, husnul khotimah, diatur oleh Allah sampai masuk surga, bahkan kena dijulungi Tuhan surga di dunia. Maka syaratnya 3. Pertama, apabila salah satu dari 3 nih kada ada di diri kita, tawakal kita tuh kada diterima oleh Allah. Artinya Allah masih belum mau bujur-bujur mau urus urusan kita. Jadi Allah nyawa urus seorang. Nah, nyawa urus seorang.
Maka barang siapa kita mau urus diri kita sendiri, lahalaka, niscaya hancur dan binasalah urusan kita. Kada mau bujur, karena kita yang mau urus diri kita, nafsu. Jangan sampai kita ini dibimbing oleh nafsu kita sendiri. Jangan sampai kita ini diserahkan Allah kepada nafsu kita sendiri, cagar hancur urusannya. Nah, maka kenapa orang tuh masuk neraka? Karena memangnya dibimbing oleh nafsunya, bukan dibimbing Allah. Kenapa garang mati kada dibimbing oleh Allah? Karena inya kada bujur-bujur bertawakal kepada Allah. Walaupun hari-harinya berucap tawakkaltu 'ala Allah. Maka syarat supaya kita bujur-bujur dibimbing, dipimpin, diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan, 3 syaratnya. Pertama, pagi, sore, siang dan malam kita selalu bertaubat kepada Allah. Nah, itu. Kalau kita bertawakal, tawakkaltu 'ala Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, tapi kita belum bertaubat lawan Tuhan, Allah kada mau membimbing kita. Jar Allah muha. Nah, jadi taubat itu pagi dan sore, siang dan malam. Karena kita ini kada sunyi dari kesalahan. Baik kesalahan yang nampak maupun kesalahan yang kada sengaja. Nampak benar kita menggawi kesalahan, disengaja naranya. Ada juga yang kada nampak, kada sunyi kita dari kesalahan itu. Maka kita bertaubat lawan Tuhan. Amun kita hendak diatur oleh Allah, posisikan diri kita di wilayah Habibullah, dicintai Allah. Pian tuh mesti cinta lawan seseorang, pasti pian memperhatikan orang itu. Pikirkan dulu halus-halusnya supaya masuk logika. Kita tuh cinta lawan seseorang, maka orang tuh pasti dalam perhatian kita. Nah, kalau kita ingin dalam perhatian khusus oleh Allah, dalam perhatian yang khusus oleh Allah, posisikan kita di Habibullah, orang yang menjadi kekasih Allah. Nah, siapa kekasih Allah itu? At-taibu Habibullah, orang yang bertaubat kekasih Allah. Nah, maka syarat utama mutlak bahwa kita bertawakal itu sah, kita sudah bertaubat. Nah, taubat kita ini ada masalah, ibarat rusak pulang, taubat pulang. Rusak pulang karena menggawe maksiat, taubat pulang. Sebagaimana taubat, sebagaimana maksiat ini jadi rutinitas, jadikan taubat wiritan juga. Nah, maksiat rutin, tapi taubat jadi wirid. Nah, cuma taubat ini syaratnya, intisarinya menyesali lah. Jadi setiap satu kesalahan yang ada pernah kita gawi, kita sesali. Nah, karena bila kita asal bujur-bujur menyesali, timbul perasaan kedua, kada hendak mengulangi. Asal ada penyesalan dulu. Bahkan waktu kita ada perasaan menyesali, waktu itu kita pasti ampih menggawi maksiat tadi, karena ada penyesalan. Kenapa kita harus menggawi maksiat? Memang kada ada penyesalan. Apalagi hendak berpikir berniat kada hendak mengulangi, kada mungkin ada kalau nya kada ada menyesali. Nah, maka menyesali itulah intisari taubat. Menyesali dulu. Asal ada perasaan menyesali, menyesal benar. Kadang-kala bisa sampai tetangis-tangis nih pian. Kada sama rasanya itu berbeda. Sampai tetangis-tangis. Asal ada perasaan menyesal, stopnya tuh otomatis aja stop tuh. Imbah itu timbul kena perasaan kedua, kada hendak mengulangi lagi. Nah, apabila saat itu barang dulu. Apabila saat itu misalnya sore atau imbah maghrib, karena malamnya imbah isanya atau siangnya terjadi lagi maksiat, itu lain perkara lagi. Saya pulang taubat, kan masalah. Sesali pulang. Maka itu, jadi kita jangan putus asa dari ampunan Tuhan. Jangan baampih bertaubat. Apabila bertaubat pagi, sore, siang dan malam. Bahkan sesudah 5 waktu kita bertaubat. Ya kalau astagfirullah li walil mu'minin wal mu'minat, itu di hati ada penyesalan sama Tuhan. Jangan sekadar ucapan astagfirullah li, astagfirullah itu aja. Tuntung salam imbah sembahyang nih, astagfirullah. Hendak sembahyang, astagfirullah. Nah, pada tiap keadaan apapun kita minta ampun sama Tuhan. Maka berarti pada tiap keadaan apapun posisi kita Habibullah. Ujar Nabi, at-taibu Habibullah. Satu dulu.
Kalau kita sudah jadi Habibullah, kekasih Allah, kita dapat perhatian khusus dari Tuhan. Arti perhatian khusus itu pengawasan, pengaturan yang istimewa dari Allah. Nah, Tuhan mengatur dengan sebaik-baiknya kepada kekasihnya. Satu dulu, mun hendak tawakal kita tadi disahut oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturannya. Yang kedua, imbah taubat kita tadi sudah pagi, siang, sore dan malam tadi. Nah, yang kedua, bujurakan niat kita di dalam hidup. Kita hidup 24 jam sehari, siang dan malam. Isuk ya pulang 24 jam pulang, isuk ya pulang 24 jam pulang. Bujurakan niat menjalani hidup. Termasuk beribadahnya, termasuk berusahanya, termasuk seluruhnya. Niatnya tadi dibujurakan. Kayak apa niat yang bujur? Yaitu semata-mata kita beramal, kita berusaha. Ibarat garing kita berobat, ibarat kita makan, ibarat lapar nih makan, seluruhnya semata-mata hanya menjunjung perintah Allah. Itu niat yang bujur. Semata-mata menjunjung perintah Allah. Mengerjakan yang wajib 5 waktu, puasa misalnya, berzakat misalnya, semata-mata menjunjung perintah Allah. Berikhtiar, berusaha, berdagang, berjualan, bertanaman, bertani dan lain sebagainya, semata-mata menjunjung perintah Allah. Guring, makan, berbaju, seluruhnya semata-mata menjunjung perintah Allah. Perintah Allah ada 3 levelnya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah. Kita menggawi itu kenapa? Karena menjunjung perintah Allah. Nah, jangan sampai kita menggawi itu karena disuruh nafsu kita. Beribadah, boleh jadi kita mengerjakan ibadah itu disuruh nafsu kita. Makan, disuruh nafsu kita. Guring, disuruh nafsu kita. Maka yang paling kita waspadain itu adalah ibadah kita ini. Nah, jangan sampai tercampuri oleh kepentingan nafsu. Amun kita hendak minta aturakan Allah, minta bimbingan Allah, nah maka bujurakan niat. Jangan sampai niat kita tadi syirik di dalam niat. Arti syirik di dalam niat itu kada semata-mata karena Allah, ada karena yang lain. Berarti tak dua niat narannya. Kalau masih tak dua, belum wahda niat. Belum wahda niat pada niat kita. Satu-satunya niat kita hanya lillahi ta'ala. Makanya Imam Syafi'i sunnah melapaskan niat. Usolli fardu subhi lillahi ta'ala, nawaitu shauma gadin lillahi ta'ala. Ada ujungnya lillahi ta'ala sebagai warning bahwa kita beramal ini semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, membujurakan niat itu sudah pelajaran kita semalam. Ya kalau. Nah, ini kan kita sedikit kesimpulannya. Namun hendak Allah yang menjadikan kita tadi dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Allah yang mengatur. 2 sudah. Pertama tadi taubat siang dan malam, pagi dan sore, bahkan setiap waktu. Yang kedua, niat dibujurakan. Jangan sampai umpat kehendak nafsu, kepentingan nafsu berbuat di dalam niat kita. Ini masalah hati, masalah membersihi niat dari yang kada layak. Walaupun syariat tetap jalan aja. Syariat juga. Kada boleh syariat itu stop gara-gara niat tadi. Kada boleh juga. Syariat tetap berlaku. Nah, yang ketiga, amun bujur kita bertawakal lawan Tuhan, sempurnakan syariat. Yang ketiga, termasuk menyempurnakan syariat adalah mengusahakan supaya kewajiban kita tadi sah secara syarat dan rukun. Sembahyang wajib sah secara syarat dan rukun terpenuhi supaya sah. Itu termasuk menyempurnakan syariat. Puasa gawi rukun dan syaratnya. Baudu sempurnakan rukun dan syaratnya. Maka seluruh syariat itu suruhan Tuhan, menyempurnakan syariat. Kita nih misalnya bertawakal lawan Tuhan tapi kada berobat, ini belum bujur bertawakal lawan Tuhan. Jadi sempurnakan syariat.
Jangan sampai kita taksir di dalam syariat, arti taksir itu kurang. Nah, jadi menjalankan syariat bagian dari kesempurnaan tawakal kepada Allah. Nah, maka barang siapa 3 ini terpenuhi, lah. Pertama tadi taubat pagi, sore, siang dan malam, bahkan tiap waktu. Yang kedua niat dibujurakan dalam 24 jam, hanya menjunjung perintah Tuhan. Bahkan sekajap mata melihat pun hanya karena Allah. Nah, itu orang wali kayak itu. Yang ketiga, sempurnakan syariat. Itu setiap satu tuh kena ada ciri-cirinya berhasil. Jadi orang yang bertaubat bujur ada ciri-cirinya. Orang yang bujur niatnya karena Allah ada ciri-cirinya. Sedikit dibahas. Nah, taubatnya bujur cirinya istiqomah sudah menuntut ilmu. Nah, istiqomah menuntut ilmu. Arti istiqomah itu akil amah. Nah, akil amah. Ciri orang tadi niatnya bujur karena Allah, dalam hatinya hanya memandang kebaikan Allah. Nah, itu cirinya. Kalau kita belum lagi memandang kebaikan Allah di mana-mana, terutama waktu kita sembahyang, berarti belum menuju Allah. Kan hendak menuju Allah aja nih dalam ibadah nih. Nah, kalau kita yang dituju hanya Allah, hanya karena ridha Allah, maka yang kita lihat itu hanya kebaikan Allah, itu cirinya. Nah, yang ketiga, kalau bujur menyempurnakan syariat, nah inya sungguh-sungguh melaksanakannya, kadang meremehkan lawan syariat. Nah, 3 perkara ini tafsir dari kalimat man tawakkal 'alallah. Syarat dari kalimat man tawakkal 'alallah. Barang siapa bertawakal kepada Allah, sempurnakan dulu yang 3 ini aja Tuhan. Apa nih toh? Itu maksud man tawakkal 'alallah. Niat bujurakan, taubat pagi dan sore, sempurnakan syariat. Man tawakkal 'alallah, sambungannya fahuwa hasbuh, maka Allah yang mengurus inya kena. Allah yang mengurus inya. Nah, dengan sebaik-baik urusan dan pengaturan. Nah, maka apabila Allah sudah mau urus kita, kita nih diurus oleh Allah, pasti baik. Karena Allah yang mau urus. Orang tuh kenapa kada baik? Memang kada diurus Tuhan. Banyaknya orang kada beriman non Allah. Kenapa? Dilihatkan Tuhan sampai ke mati. Nah, alhamdulillah kita beriman non Allah ya Allah. Nah, iman itu paling coba kita pikirkan. Nah, amun kita bujur-bujur bertawakal bahwa hasbuh, Allah yang mau urus. Bukti Allah mau urus, kita coba lihat di sini dipadahkan segala hal ihwalnya. Jadi banyak menyerahkan dirinya kepada Allah dalam segala hal ihwalnya. Arti hal ihwal itu keadaan kita dalam 24 jam. Itu Tuhan kini yang mengatur. Bukti Allah mengatur, lihat aja kina. Asal tadi mentawakal Allahnya bujur lah. Asal mentawakal Allahnya bujur dengan segala ciri-cirinya tadi bujur. Lihat aja kina. Apabila inya dapat musibah, inya kada kayak orang yang keluh kesah, kada. Dapat musibah, sabar. Kenapa bisa sabar aja? Tuhan menjulungi sabar. Karena bila Allah kada menjulungi sabar terhadap seseorang, orang itu kada kawa sabar. Walaupun narannya Muhammad sabar. Mun Tuhan kada menjulungi sabar, kada kawa sabar. Kenapa sih aneh kawa sabar? Tuhan menjulungi sabar. Kenapa sih dia dapat sabar? Karena orang ini orang disayangi Tuhan. Kenapa disayangi Tuhan? Karena inya bujur tawakalnya lawan Tuhan. Nah, musibah tuh lagi 10 kilo jaraknya lawan inya, sudah ada sabar di dirinya, Tuhan persiapkan. Nah, karena bila Tuhan pulang memberi nikmat, belum datang nikmat sudah diandak di hatinya syukur. Nah, banyaknya orang yang dapat nikmat kan bersyukur. Ada bersyukur dapat nikmat banyak benar. Kenapa kita ini dapat syukur? Tuhan menjulungi. Kenapa Tuhan menjulungi? Tuhan cinta. Kenapa kita cinta? Bujur tawakalnya lawan Tuhan. Nah, karena pulang ada kalanya kita dalam keadaan bermaksiat. Amun takdir terjadi, maka terjadi. Apabila Tuhan menghendaki kita bermaksiat, pasti terjadi. Tetapi maksiat belum digawi, sudah ada di hati kita hobi bertaubat. Nah,
suatu saat sebagai didikan dari Tuhan digelincirkannya seorang wali sehingga mengerjakan maksiat. Cepat si wali teh bertaubat. Nah, mahfuz naranya tuh dipelihara oleh Allah, cepatnya bertaubat. Kenapa? Ini pemberian Allah. Taubat ini pemberian Allah. Cepatnya bertaubat. Banyaknya orang yang bermaksiat kada berpikir bertaubat. Orang wali langsung bertaubat. Kenapa? Tuhan tolongi segera bertaubat. Maka maksiat yang terjadi dalam diri seorang wali menambah tinggi derajat si wali tadi. Nah, nikmat yang ada di diri si wali menambah tinggi derajatnya. Musibah yang ada di diri si wali menambah tinggi derajatnya. Kenapa? Tuhan pengampun aturan. Nah, itu ngalih yang kataku dilawan nih. Nah, yang terakhir, nah, bila nyoba ibadah dibuka akan Allah hijab melihat lawan kehebatan Allah Ta'ala. Bila inya menyumbang babari-bari bersedekah dibuka akan Tuhan hijab akan kepemurahan Allah Ta'ala. Bila inya sembahyang musyahadah lawan kehebatan Allah Ta'ala, lawan kebaikan Allah Ta'ala. Itu kada bisa diulah-ulah, Tuhan yang memberi. Kenapa Tuhan memberi? Kita pang disayangi sidin. Kenapa kita disayangi sidin? Kita pang bujur tawakalnya. Nah, membujurakan tawakal ini penting benar. Kayak apa caranya supaya tawakal itu bujur? Yang 3 tadi hafal kada? Sudah kada hafal? Yang 3 tadi tuh. Jadi salangkah berjalan dibuka akan Tuhan hijab, yaitu melihat kebaikan Tuhan. Nah, kawa berhinak sekali hinak dibuka akan Tuhan hijab, orang disayangi Tuhan. Nah, hasil dari bujur bertawakal kepada Allah. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.